Selamat malam, salaman misteri buat semua kawan-kawan Sabda Netral dimanapun Anda berada. Hari ini kita pada sesi playlist yang baru yang saya ceritakan kemarin. Bahwa di sesi ini saya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman, cerita-cerita misteri, cerita-cerita mistis yang dengan harapan itu bukan menunjukkan kita tentang keuangan kita, bukan, tapi ini menjadi satu pelajaran besar bahwa awake dhewe iki hidup berdampingan dengan banyak kekuatan astral yang lain. Salah satunya adalah makhluk-makhluk itu yang oleh Tuhan yang Maha Kuasa diciptakan untuk memberikan keseimbangan terhadap hidup kita. Salah satu hal yang malam ini yang mau tak ceritakan kepada kawan-kawan adalah cerita dari kakek Mbah Buyut saya. Harapan saya bahwa cerita Mbah Buyut saya ini yang benar-benar kemudian mewarnai perjalanan hidup saya, maksudnya mengenal kegaiban, menggulawentah rasa dan lain-lainnya. Salah satunya cerita karena Mbah Buyut saya ini wong Jawa rek. Jadi persoalan-persoalan gaib itu menjadi hal yang lumrah yang menjadi keseharian. Dan uripe Mbah Buyut ki ning desa yang dekat dengan sawah, dekat dengan hutan, dengan sungai dan kali, dengan alam. Nah, cerita dari Mbah Buyut iki rek, kawan-kawan yang lain itu berhubungan dengan hujan. Hujan itu adalah fenomena yang tidak biasa. Hujan itu mesti mempunyai fase di mana tidak tiba-tiba menjadi hujan. Sebelum hujan ada proses mendung yang menghitam, yang bergulung-gulung. Kemudian ada angin yang menderu. Kemudian ada suasana yang sedikit gelap. Dan yang paling menakutkan adalah munculnya kilat dan petir. Yang di desa, sudah mendung, sudah menghitam, kemudian seperti langit itu mau turun, mau merendang, terusan kilat, petir menyambar. Tuh hati itu keciut, hati kita tuh menjadi kecil banget. Nah, ceritanya berawal di situ. Mbah Buyut saya kecil itu suatu ketika melakukan perjalanan. Kemudian dia cerita bahwa dia mau pulang. Tapi jalan di waktu itu, di tahun itu, Indonesia masih sangat sepi. Belantara, hutan, dan jalan-jalan masih sepi. Dan waktu itu hujan gerimis. Kilat menyambar-nyambar, jadi kelihatan gelap, terang. Mbahku yang mau pulang di tengah perjalanan, dia kemudian melihat ada orang-orang, anak-anak sepantarannya dia jalan-jalan. Di antara rintik-rintik hujan, di antara kilat, dia sambil tertawa-tawa, gitu kan. Wih. Tapi dia merhatikan loh, di pikirannya mbahku, dia mikir loh, di kondisi hujan koyok ngene, rintik-rintik koyok ngene, agak sore kayak ngene, di antara petir dan kilat, kok ono arek-arek cilik-cilik ini. Arah-arah itu lari-lari terus sambil tertawa-tawa terus dan diikuti mbahku terus karena arahnya jalannya itu mau arah ke pulang, arah menuju ke rumahnya mbahku. Mbah Buyutku itu terus itu. Mbahku terus bertanya-tanya, tapi dia yo bertanya dan sedikit takut. Bertanya sampai dia melakukan perjalanan pulang terus sak jalan ya kan. Satu jalan terus. Terusan suatu ketika itu kejadian ini muncul. Kejadian yang sangat luar biasa yang diakal nalar manusia dan menjadikan saya ikut takut dan merinding sampai hari ini. Sampai cerita ini tak berikan kepada kawan-kawan saya, anak-anak saya dan saudara saya untuk tetap hati-hati saat hujan gerimis dan petir dan kilat yang menyambar. Tiba-tiba pada titik tertentu itu anak-anak yang lari-lari itu tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kemudian mbahku tuh ikut melihat, ngapain gitu. Anak-anak yang lari itu kemudian menoleh, Jen.
Arak-arak itu tiba-tiba menoleh. Dan kemudian tertawa. Setelah itu seperti cahaya. Anak-anak itu terbang ke langit. Terbang ke langit. Dan mbahku kaget. Allahu Akbar, apa ini? Kemudian dilihat di langit dan itu kilat menyambar. Dan anak-anak itu tertawa-tawa di langit. Dan itu sangat menakutkan. Terusan mbah saya bilang, setiap kali ada kilat, ada petir yang menyambar di langit, dia perhatikan anak-anak itu ada. Dan itu diceritakan kepada semua anak-anaknya, semua cucu-cucunya, semua cicit-cicitnya. Untuk tetap hati-hati. Khususnya di saat hujan yang gerimis dan kilat dan petir yang menyambar.